الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني اهتدت بدرب لا طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محظور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشك بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش ومن بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس ردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأسنا في سهلي ولا في سهني يجدع ولا في جبلي يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها
ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل دينا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان شفائها ونور الأبصار وديائها على آله وصحبه وسلم. Sahabat zaman inna ilaina wal khayr kayfa tubna fadlan rasulina wa habibina rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi kiram mas'udi udabiyati wa ali baiti wa kullu muallimina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa nasyaqam wa rabbi syam mashrwani surya al-banjari wa ina sayyidina Habib Abdullah bin Abdullah al-Qadir al-Aid wa sayyidina Habib Muhammad al-Aid wa jami' masyayikhina inna ma kanu fursan ila al-alim al-arif billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani al-Arsyadi al-Banjari wa jami' masyayikhina wa kana Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaj'al darajatihim fil jannah wa yanfa'una bima sadarihim wa warihim wa ulumihim wa nafa'ani fid dini wa dunya wa akhirah wa ala kulli niyatin salihah wa ala kulli ma nabi sallallahu alaihi wasallam bi niyatin qabul wa tamami kulli suri wa ma'mal wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk malam hari ini baca manaqib Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani al-Banjari atau lebih dikenal dengan Abah Guru sekumpul karena ada hajat dari Aceh Sah sebelah habis garing. Di sini minta baca manaqib. Jadi kenapa malam hari ini kita baca manaqib. Dan masih bulan Maulid. Jadi kita bahas masalah Nabi juga. Karena kalau kita bicarakan Abah Guru, ya pada ujung-ujungnya bicarakan Nabi juga. Karena yang dibawa oleh Abah Guru ampun Nabi berataan. Ya, ulama itu membawa ampun Nabi. Qala Allah Ta'ala laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an, sungguh di dalam kisah-kisah mereka itu ada pelajaran buat orang yang punya akal. Jadi Al-Quran itu banyak menceritakan cerita-cerita, bahkan lebih mungkin sepertiga isi Al-Quran itu kisah-kisah. Kalau Al-Quran itu 30 juz, mungkin 10 juznya kurang lebih itu isinya kisah-kisah semua. Kenapa? Karena kisah ini memberikan pelajaran dari kisahnya orang baik, dari para nabi, para aulia, sampai kisahnya Fir'aun. Ya Rabbi warham li syekhina Abil Badali wa subba fi qabrihi rahmata wan ni'ami bijahihi Rabbana hasil maqasidana waqtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya Rabbana ala nabiyil hashimi wal ali was sahbi wal atba'i kullihimi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtassa qauman li mahabbatihi wa aqama qauman li khidmatihi. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memilih Allah akan satu kaum untuk mencintainya dan mendirikan ia akan kaum yang lain untuk berkhidmat kepadanya. Jadi Allah Ta'ala memilih satu kaum untuk mencintainya. Ada orang itu yang dipilih untuk menjadi orang baik. Kita ini bersyukur kada pernah meminta jadi orang beriman, dilahirkan dengan kuitan yang beriman, sehingga kita terikut juga iman. Ya, kenapa kita Islam sekarang?
kita nih Islam nih. Kenapa kita nih Islam? Karena mama abah Islam. Ya Allah pilih satu kelompok untuk mencintainya, dan Allah jadikan lagi satu kelompok untuk berkhidmat kepadanya. Ada lagi sudah terpilih menjadi orang yang dicintainya. Ada lagi kalangan khusus yang memang berkhidmat untuk Allah. Hidupnya tuh untuk Allah aja, mengajak orang kepada Allah, mencegah orang berbuat maksiat kepada Allah. Hidupnya bujur-bujur jadi pelayan Allah. Ada lebih khusus lagi. Jadi patut kita syukuri itu ya. Seandainya lah, seandainya kita ini dilahirkan dari orang non muslim, mungkin kita nih kada Islam mungkin. Karena kalau kita melihat diri kita seorang, mungkin kita nih kada rajin membaca, mencari-cari kebenaran, menimbang-nimbang gitu lah ya. Jadi kita bersyukur tidak dipilih ya dari keluarga yang non muslim tanpa kita pinta ya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amin wa ala wa ashabihi ajma'in. Salawat salam kepada sepaling mulianya para nabi dan mursalin. Nabi itu mulia, tapi pimpinannya Nabi Muhammad. Makanya kita ini menjadi mulia karena kita ini umatnya Nabi Muhammad. Wal mursalin, siapa? Sayyidina wa maulana Muhammad al-amin. Jadi Nabi Muhammad ini sifatnya al-amin, jujur. Nah ini dari lagi kecil Nabi Muhammad dikenal sebagai al-amin. Al-amin itu orang yang dapat dipercaya, orang yang amanah, orang yang jujur ya. Itu al-amin. Hari ini memegang kejujuran itu susah. Memegang kejujuran itu susah. Begawi sekian jam, diupah sekian jam, masuknya dikit aja. Kita kan mau jujur, kembalikan duit kayaknya berat juga ya. Oh di jalan ada semenisasi, semen 3 meter, nggak taunya padahal laporan di atas 4 meter. Itu susah tuh, susah itu. Kalau kita mau jujur-jujuran tuh susah ya. Belum lagi berjanji dengan orang, belum lagi dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Semua untuk Allah. Ibadah, sholat, ibadah, hidup, mati untuk Allah. Tapi itu tiap hari kita ucapkan, tapi pada prakteknya hidup kita untuk kesenangan kita sendiri kadang ya. Kita disuruh tahajud nekoler, yang fardu rancak ketinggalan ya. Syukur-syukur kalau dikodok, kalau lepas sama sekali. Katanya kita mengatakan hidup kita untuk Allah, tapi nyatanya tidak demikian. Jujur itu susah. Makanya Nabi Muhammad ini melekat gelarnya Al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa'adhihi waraqatun qalilah. Ini hanya beberapa lembaran yang sedikit. Tahtawi ala ma'ani jasilah, tetapi mengandung makna yang begitu besar. Wa manaqib azizah, dan ini adalah tentang biografi yang mulia ya, biografi yang begitu mahal, sangat mulia. Tentang siapa? Tentang Al-Arif yang maha bijaksana, Ar-Rabbani yang maha pendidik. Jadi abah guru ini disifatkan di sini Al-Arif. Arif ini mengetahui. Tapi kalau sekedar mengetahui kan banyak aja orang tahu, cuma ndak ya tahu-tahu gitu aja, cuma kadang mengerjakan. Tapi kalau Arif sudah mengetahui persis, dia sesuai. Al-Arif, Ar-Rabbani, pendidik. Abah guru itu memang tidak secara secara zahir, secara legal tidak punya pesantren, tapi Darussalam itu berapa duit abah guru yang masuk. Tapi begitu hebatnya abah guru,
tidak ada pondok yang dipimpin, tapi muridnya di mana-mana. Rabbani, pendidik. Wal alimi samadani, dan orang yang sangat alim, samadani yang komplit, ya. Abil Badali, abahnya Badali. Jadi ngaran abah, ngaran anak sitin kan Muhammad Habib Badali, Muhammad Amin Badali. Jadi abah Badali. Alladzi yatba'uhu tali wa yarji'u ilaihi al-ghali. Yang menjadi ikutan bagi orang yang di belakangnya dan tempat kembali bagi orang yang terlewatinya. Jadi memang jadi panutan. Siapa beliau? Syekh Thariqah As-Samaniyah. Beliau adalah mursyid Thariqah Samaniyah. Thariqat itu banyak, ada Samaniyah, Syadziliyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Khalwatiyah, dan lain sebagainya. Kalau orang Sulawesi banyak Khalwatiyah, sama orang Bahari kan banyak. Kalau di Jawa banyak Syadziliyah, Qadariyah, Naqsabandiyah, banyak. Kalau di Kalimantan rata-rata yang paling banyak Samaniyah, ya, yang biasanya kalau haul abah guru benasid, nah itu kan termasuk cara zikirnya Samaniyah, cuman tidak wajib, ya, bukan rukun thariqahnya Samaniyah, cuma itu bagian dari thariqah Samaniyah. Fil mantiqatil Banjariyah, yang berada di kampung Banjar. Siapa beliau? Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Wasammainaha Bughyatul Muhibbin. Maka kami namakan ke manakib ini, kitab manakib kecil ini namanya Bughyatul Muhibbin. Ya, sajian buat para pecinta. Ini kita makanan, nah, atau kebanggaan, kesukaan yang para pecinta. Wa nus'alullahal karimil mannan. Kita meminta kepada Allah yang karim. Karim ini pemurah iya, mulia iya. Karim ini pokoknya sifat yang baik. Sifat yang baik itu karim. Al-Mannan, yang maha pemberi nikmat. Bainana wa bainal ikhwan. Wa natawassalu binabihi sayyidi waladi adnan. Dan kita meminta wasilah melalui nabinya Sayyidi Waladi Adnan, Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini wasilatul kubro. Nabi Muhammad itu wasilatul kubro. Nah, kalau bahasa sederhananya apalah, kepercayaan. Kalau kita mau menghadap ke gubernur, lewat siapa biar cepat? Nah, lewat orang kepercayaan, tangan kanan. Nah, jadi Nabi ini wasilah kepada Allah Ta'ala paling cepat. Kenapa? Iya, karena Nabi pernah mengatakan dalam riwayat Bukhari Muslim, utitu bimafatihi khazainil ard. Kata Nabi, aku ini, kata Nabi, diberikan kuncinya dunia. Diberikan kuncinya dunia. Artinya dunia ini apa sih yang enak-enak, apa sih yang mau dimau, Nabi semua yang pegang kuncinya. Kalau orang dekat dengan pemegang kunci, maka enak hidup dunianya. Iya. Orang dekat dengan pemegang kunci. Orang sibuk mau mencari, dia santai aja. Kenapa? Dia berada di belakang pemegang kunci. Iya. Selama pas saja. Ada juga ya berkat Nabi, mudah-mudahan aku bisa ini, cuma gawiannya tidak baik, lain lubangnya. Nabi ini membawa kunci kebaikan. Artinya kalau memang cocok dengan lubangan pasti terbuka. Kalau yang tidak baik ya jangan. Jadi kata Nabi, utitu bimafatihi khazainil ard. Aku ini diberikan kuncinya dunia, dikasih. Makanya kalau memang orang dekat dengan pegang kunci enak. Abah guru itu kan gitu. Habib Umar. Kalau di Samarinda nih yang cinta dengan nabinya luar biasa, termasuk kan Guru Udin. Ayo, tidak ada begawian
memuji-muji Nabi di mana-mana, membanggakan Nabi di mana-mana, mendakwahkan tentang Nabi di mana-mana. Orang sibuk mencari duit, sidin, Alphard diantari, mobil diantari. Ya, kita perlu belajar dengan orang-orang seperti itu, perlu belajar bagaimana cinta dengan Nabi itu betul-betul jujur. Ya, kita ini masih ecek-ecek cintanya, masih baru belajar mencintai, cintai. Ayyaj'ala naf'aha daimis sailan, dan meminta kepada Allah semoga kebaikan yang ada dalam kitab ini terus mengalir di antara kita dan di antara saudara-saudara kita. Artinya mudah-mudahan ini manfaat kitab ini, dan bujur manfaat. Kalau orang baca manaqib Abah Guru acara, pasti kitab ini jadi rujukan. Ketika orang ini siapa nih menulis buhan tim penulis Az-Zahra. Nah, kita ini sebenarnya berpikir juga apa yang kita tinggalkan ketika kita wafat. Nah, kalau kada bisa secara keilmuan, tenaga. Ndak bisa tenaga, harta. Ndak bisa harta, minimal doa selalu menyertai. Ya. Karena kalau pengen hidup lama itu memang menulis, Bang. Ya. Karena seakan-akan yang nulis itu hidup terus. Nanti 100 tahun akan datang, yang menulis kitab ini udah meninggal semua, cuma kitabnya dibaca terus. Ya, itu hebatnya ulama kita. Min waqtina hadza ila akhir zaman. Mudah-mudahan kitab ini manfaat dari kita sekarang ini waktunya sampai kepada akhir zaman. Wa yuballighana biha ila fasihil jinan. Mudah-mudahan dengan berkat kita menulis ini, ya kata beliau, adanya kitab ini, mudah-mudahan yang baca kita juga termasuk, mudah-mudahan bisa menyampaikan kepada surganya Allah dari nikmat rumah kenikmatan wal imtinan. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi warham li syekhina abil badali wa subba fi qabrihi rahmata wan ni'ami bijahihi rabbana hasil maqasidana wahtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya rabbana ala nabiyil hashimi wal ali washabi wal asba'i kullihimi. Allah Ta'ala berfirman, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbi walladhi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Artinya nih, wallahu a'lam. Dan bermula tanah yang baik dan subur itu mengeluarkan dia akan tanaman yang tumbuh subur dengan izin Allah. Dan tanah yang tidak subur tidak akan mengeluarkan tanaman kecuali sulit tumbuhnya. Demikian seperti apa yang telah kami jelaskan dari ayat-ayat kami kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi ayat Al-Quran ini bercerita tentang kebun secara zahir. Tanah yang baik akan menumbuhkan tanaman yang baik. Tanah yang tidak baik susah tumbuh tanamannya. Artinya orang baik itu dimulai dengan nasab yang baik, tempat yang baik, komunitas yang baik. Makanya tempat itu pengaruhnya besar. Kita mendidik anak kita di rumah, tapi di luar tidak sehat, maka bisa terpengaruh. Apalagi kalau dalam rumah sudah tidak baik, lingkungan tidak baik. Tinggal dalam satu kampung yang di situ anak mudanya ngobat semuanya, nyabu semuanya, anak kita tuh susah diatur. Kenapa? Bakal terikut-ikut. Karena manusia ini kan mudah terpengaruh, mudah dipengaruhi, mudah mempengaruhi, mudah itu aja. Makanya ya tadi, karena kalau sudah kada baik, berkawinan kada baik, maka yang tumbuh juga tidak baik. Jadi Abah Guru ini lahir dalam keadaan yang baik karena tanamannya, tanahnya baik, keluarganya baik.
nasabnya baik. Makanya kalau dalam istilah orang Jawa itu apa aja, pilih bebet, bobot, bibit, itu perlu dicari, memang perlu dicari. Ya kalau pian kan sudah kalian nikah lagi, jadi pian anak nikah lagi. Ya kalau enggak kan anak, kalau anak sudah nikah cucu, keponakan, dikasih tahu. Cinta tuh jangan berlandaskan nafsu saja, tapi kita perlu melihat siapa kira-kira orang yang jadi pendamping hidup kita. Kenapa? Karena keturunan itu bakal lahir lewat pernikahan. Jadi dimulai dari memilih calon yang baik. Yang tidak subur tidak akan mengeluarkan tanaman kecuali sulit tumbuhnya. Demikian seperti apa yang telah kami jelaskan dari ayat-ayat kami kepada orang yang bersyukur. Bermula nasabnya Abah Guru itu dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi memang pihak lakian semua sampai ke Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tadi keturunan keberapa beliau nih? Ya. Abdul Ghani, Abdul Manaf, Muhammad Saman, Muhammad Sa'ad, Muhammad Abdullah, Muhammad Khalid, Khalifah Hasan, keturunan ke-7 dari Datuk Kelampayan. Yang kita heran itu Datuk Kelampayan ini berkahnya tuh nah. Datuk Kelampayan nih, makanya sampai sekarang kuburnya tidak pernah sepi. Ya. Nah, cucu-cucunya Datuk itu banyak orang alimnya. Ya, banyak orang alimnya. Makanya kata Abdullah bin Abbas atau sahabat siapa gitu, kenapa kamu banyak ibadahnya? Aku pengen memperbaiki keturunan. Jadi memperbaiki keturunan itu bukan hanya anaknya aja yang dididik, cuma kita juga. Ya. Jadi ada sahabat yang ditanya, kenapa kau banyak ibadah? Dia bilang, aku pengen memperbaiki keturunan. Ini pelajaran buat kita. Artinya kalau mau anak baik, cucu-cucu baik, nanti keturunan kita baik, maka dimulai dari diri kita. Makanya Datuk Kelampayan ini luar biasa. Anak-anaknya tuh banyak jadi orang alim. Abah Guru sudah jelas. Ya. Abu Yasarwani itu ya juga Balikpapan itu dari pihak mama. Guru saya pokoknya banyak, Guru Marzuki Handil, siapa lagi, banyak ya ini. Pokoknya kada kehitungan. Tenggarong, Syekh Junaidi Brau, Mufti, pokoknya di mana-mana. Pendiri Darussalam, ya gitu. Sampai guru-guru kita malam tadi Mahaul Guru belajar Darussalam. Darussalam ini punyanya cucunya Datuk. Artinya keberkahannya tuh betul-betul di mana-mana. Makanya ujar guru kami, Datuk itu di Kalimantan nih jasanya tidak bisa dipisah. Kalau tidak ada orang alim atau ini, kalau tidak punya hubungan dengan jalur nasab, maka orang Kalimantan ini tokoh agamanya rata-rata punya hubungan dengan nasab, kayak dengan sanad keilmuan. Kalau bukan karena nasab, sanad keilmuan. Iya. Di kampung kita nih aja tuan-tuan gurunya ben perhatikan baik-baik. Arwah, ada guru Ijum, ada guru Dani, ada guru Udin, ada guru Jaini. Benataan kan belajarnya dengan keturunan Datuk semuanya. Kita itu luar biasanya, dan memang Datuknya luar biasa.
30 tahun belajar aja. 30 tahun. Kita 6 tahun di pondok aja asa kelawasan ya. Nggak tuh kelampayan nih belajar 30 tahun. Itu belum lagi belajar di sini. 30 tahun tuh belajar di Mekah, Madinah dan di tempat-tempat lain. 35 tahun pokoknya kurang lebih. Ayo, 3 bulik kai-kai sudah. Karena sidin tulak itu umur kurang lebih 30 tahun. Datang umur 60 tahunan. Kesini kiprah dakwahnya berpuluh-puluh tahun karena sidin umur panjang. Tapi seandainya sidin kan kada tahu kalau umur bakal panjang sih itu. Tapi yang sidin yang lakukan belajar itu 30 tahun. Jadi dan itu pun masih kada puas. Karena ilmu ini luas. Ya. Ilmu ini luas. Jadi jangan stumat sekolah tuh, jangan stumat. Cuma kalau anak-anak kita, ponaan kita, ading-ading kita suruh sekolah, kalau bahari kan kada ada aja Pak S1, S2, S3. Jakanya ada mungkin profesor sih Din hari ini karena 30 tahun. Ayo 30 tahun itu di sana loh, 30 tahun belum lagi yang di sini. Kada bayangkan kalau abah guru belajar mata dari halus. Sidin umur 7 tahun udah hafal Quran. Kita umur 7 tahun baru belajar baca Quran. Abah guru 7 tahun hafal Quran. Ya keturunannya baik, keturunan sidin baik gitu nah. Kalau kita Bang, kita jangan menyalahkan yang di atas, kita memperbaiki yang di bawah. Kalau kita merasa bukan siapa-siapa, maka jadikanlah anak keturunan kita yang punya siapa-siapa gitu nah, yang dimiliki oleh siapa-siapa nantinya, yang dibanggakan oleh siapa saja dari kita mulai. Iya, kita kada tahu. Kita ini kada tahu, kita nih belajar kada juga alim-alim. Tapi mudah-mudahan barokah kita mau belajar ini anak keturunan kita alim. Karena banyak yang begitu. Banyak yang begitu tuh. Banyak orang itu yang berkhidmat dengan orang alim, membantu orang alim, belajar dengan orang alim. Sidin kada alim-alim. Cuma anak keturunannya alim-alim. Kenapa? Barokah. Yang penting belajar dulu. Penting mau belajar, mau mengaji, mau menuntut. Karena hasilnya, ya dampaknya tuh bukan hanya hari ini, cuma sampai ke depannya ada. Ya. Kita kada tahu kita hari-hari ini yang rajin dan dikumpulkan di tempat-tempat seperti ini, mungkin barokah kuitan-kuitan kita dulu. Yang sidin dapat doanya puguruan sidin, dapat doanya orang-orang alim yang sidin dapati, hingga kita mau rajin di sini. Ya, mudah-mudahan dengan berkat kita rajinnya, mudah-mudahan anak kita jadi orang alim, orang soleh, solehah gitu. Atau paling kadang manfaat. Kalau kadang untuk diri kita sendiri yang jelas dulu. Ya, karena agama ini kan wajib dipelajari, bukan hanya untuk menyebarkan, minimal kita sendiri yang pakai, minimal kita sendiri yang pakai. Itu dari pihak abah sampai ke Datuk Kelampayan. Dan bermula nasabnya radhiyallahu an dari pihak ibunya adalah Masliyah bin Sofiyah bin Muhammad bin Iyang bin Muhammad Yusuf bin Al-Alim Al-Alama Mufti Muhammad Khalid bin Muhammad bin Al-Alim Alama Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi pihak mama dan abah bujur-bujur sampai ke Datuk Kelampayan. Banyak juga orang alim itu bapak mamanya orang alim juga. Yang abah alim-alim, cuma kada masyhur. Ketika di anak masyhurnya luar biasa, terkenalnya kenapa? Ya barokah kuitan, barokah. Kita kada tahu itu deh. Mungkin saja ini barokah orang-orang tua dulu. Kita bisa berpengajian, kita berkumpulan, gitu. Nah kita mau, karena ada orang yang kada tahu-tahu. Hidup sesukanya aja, kada pernah berdekat dengan majelis, kada pernah berkumpul dengan tuan guru, kada pernah, orang pengajian kada tertarik, orang maulid kada mau hadir, ya
mungkin barokahnya tuh belum sampai. Ya, kita ini bang bisa berkumpulan hadir haul guru semalam, ya mungkin barokah orang-orang tua dulu. Ya. Sama abah guru ini sedikit banyaknya berkah pedatuannya, ya Pak Syekh Muhammad Arsyad Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tuanya pada datuknya yang kelima, yakni Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid. Ya. Dan adalah ketika dalam kandungan ibunya, maka ibunya diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Jadi bagus tuh kalau binian hamil itu lalu memimpi mengasuh bulan. Nah ini ciri-ciri bayi itu istimewa. Karena Mama Sidin melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Dan juga ketika ibunya sedang mengidam, ingin memakan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah akan keinginannya itu di dalam menghimpun mimpinya, sehingga keinginannya sudah tiada lagi manakala ia bangun dari tidurnya. Jadi mengidamnya abah guru itu kadang merepoti kuitan. Ketika ngidam dalam mimpi aja, mau makan ini itu makan dalam mimpi juga. Ketika bangun tidur hilang sudah. Orang nah ini kan kalau kita kan mengidam, hendak ini mencari sing jauhan lakinya, jalan salah lagi, berbulik lagi. Iya. Ya kalau abah guru di kandungan ngidam di mimpinya. Sudah ada habis mimpi terbangun mamanya hilang dah. Nah, dasar orang pilihan juga. Cuma kalau orang pilihan kadang mau mengaji juga ya sama aja juga. Sidin ini jangan kita jangan melihat abah guru ini sudah jadi orang ganal, turun orang ganal. Kita melihat juga usaha Sidin usaha juga, menghafal juga, belajar juga, kesana kemari belajar. Iya kan dalam sejarahnya Sidin juga nang gitu. Ada simsalabim pang Sidin keturunan orang baik ya. Keistimewaan iya itu bujur. Tetapi kalau cuma itu aja kita usahanya apa? Ya. Nah ini makanya ulun sebenarnya kalau membaca manakib lebih suka seperti ini. Maksudnya mengesahkan lagi halusnya, lagi bujangnya, lagi awalnya. Kalau sudah jadi itu tuh buahnya aja. Buah nyaman bang dimakan. Ya, ibaratnya itu ujar guru kami, kalau mengesahkan buah aja orang kan dapat buah. Cuma kalau kita tuh mengesahkan bagaimana caranya supaya bisa naik. Ketika sudah naik dapat tuh buahnya. Nah, jadi makanya banyak para wali itu jangan melihat di akhirnya, lihati di awalnya. Kayak apa perjuangannya supaya kita kamu umpati. Dan ketika mendekati masa kelahirannya, pada waktu itu negeri dalam keadaan kacau balau, ya zaman Belanda, zaman Jepang. Ya, zaman Jepang kan kacau di mana-mana kan. Jadi ketika beliau lahir dalam keadaan kacau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya abah guru itu keluar dari kampung keraton ke kampung Tunggul Irang seberang, menuju ke rumah Abdullah, ya ini sepupu dari neneknya yang bernama Sofiyah. Nah, jadi abah guru ini memang abah orang di zaman abah guru tuh nama sudah masih aneh-aneh tuh, pedatuan tuh kan aneh, macam-macam ngarannya. Tapi Sidin nama pedatuan pendidikan semua sudah baik. Sofiyah, Abdul Goni, kan ada yang aneh-aneh ngaran baik beratan. Ya, dasar dari keluarga yang baik. Makanya
tubuh subur dari tanah yang baik tadi. Ya, maka dibawa ke tempat sepupu niniknya ya, yang bernama Abdullah, sepupu dari Sofia, dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Karena kacau, lagi perang, lagi kacau, lagi tumbur, lagi ribut. Dipilihnya kampung Tunggul Irang seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Adu bin Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana. Nah, yang kita perlu perhatikan ketika dalam masaan kacau, orang tua ini membawa kemana? Yang dituju kampungnya orang alim. Jadi memang dari orang kuitannya juga. Jadi anak seorang kecilnya Abah Guru ini sudah dari bayi ketika baru lahir dibawa ke kampung orang alim. Ya. Kalau kita kan mencari mana keluarga yang baik, yang sugih, datangi supaya terjamin juga hidup. Ya, ada, tapi cari kampung orang alim, aman di situ. Dan ketika radhiyallahu dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Rebu 27 Muharram 1360 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942, 3 tahun sebelum merdeka. 3 tahun sebelum merdeka. Ketika itu matanya Abah Guru radhiyallahu an hanya terpejam dan tiada ia menangis seperti bayi pada lazimnya. Kada menangis, serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya radhiyallahu an yang bernama Salbiyah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Ya kan bahaya bayi itu kalau keadaan pasti suruh menangis. Kalau jangan menangis, aman tuh berarti. Jadi perlu juga memang kita mengambil ibarah pelajaran tuh. Kita ini berada di antara dua tangisan. Datang menangis, bulik ditangisi. Itu kalau kada menangis disuruh nangis. Artinya emang dunia ini tempatnya banyu mata. Jadi jangan terlalu sedih juga, terlalu larut. Kenapa? Tahu dah negeri dunia nang keto. Kita hidup di antara dua tangisan. Makanya ada syair yang mengatakan, dulu ketika kamu lahir ke dunia, ya syair itu, kamu menangis, orang sekitarmu senang berbahagia. Maka ketika kamu meninggal dunia, balik keadaannya, kamu tersenyum, orang menangis. Itu rajak dibawakan Gus Dur tuh syair itu. Nah, apa Jarsidin itu menerjemahkannya gitu. Jadi syair itu bagus tuh. Kamu lahir ke dunia dalam keadaan menangis, orang sekitar kamu tertawa bahagia. Ketika kamu meninggal dunia, balik. Kamu harus bisa bikin mereka menangis. Kamu sedang dalam keadaan bahagia. Jangan lahir bahagia, kita mati orang bahagia juga. Alhamdulillah kata ada pengacau lagi ya. Ini bahaya. Mau ke lahir terus juga mati berdua hampir hidup lahir. Dan dengan berkah doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuhnya radhiyallahu an berangsur-angsur merah seperti warna bayi kebiasaan, dan tangisnya pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah radhiyallahu an itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau ia mengisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Nah ini lagi banyak susu, kada mau menyusu.
kalau di titik liur tuan guru hakun anu joroknya kada. Ini dasar alami apa anaknya yang kata mau. Jadi adalah guru kami Sidin itu, kalau Abu Yasarwani itu nah guru Sarwani almarhum, Sidin keluar dari masjid, dari wirid nih keluar, dijagai Sidin depan pintu sebelum keluar. Kekanakan kayak Rizki kayak Mahbubnya nah disuruh anu nang lagi halusnya diangkat, disuruh diludahi, minta ludahi, bujur nang kayak nang ini nah kayak Duroh nih nah, minta ludahi biar aja lah, diludahi, dimuntung, tuk ludahi. Dasar alim kanakannya anak guru tuh, ranking 1 terus di Hadramaut, mengajar di sana mendengar. Boleh kesini karena diulahkan pesantren, barokah berkah liurnya keguruan coba. Makanya kalau di pesantren itu, kalau kita kan kalau minum kalau kada habis dibuang orang. Tapi kalau di pesantren guru kada habis minum, kada bakal kada habis, pasti berabut. Kita nih berabut minuman bekas tuan guru. Liurnya tuan guru Haji Abdurrahman. Maka tubuhnya tadi itu berangsur-angsur, tapi tidak mau nyusu, kecuali hanya mau mengisap lidah tuan guru Haji Abdurrahman. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa radhiyallahu anhu mau ia menyusu kepada ibunya, manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya yang bukan mahram. Nah, mau baik menyusu, cuma kalaunya ada orang. Kalaunya ada orang kada mau, supaya si mama ini kada kelihatan dengan orang. Ada tengah orang, nah bungkar. Yang melihat yang supan. Ada ulun melihat supan, kita nang supan paling gitu nah. Yang ampunnya ada tahu-tahu. Ya, jadi abah guru ini mantan lagi halus dari kecil, sudah menjaga kehormatan mamanya. Ya. Ini menangis terus, udah tahu kuitan di tengah orang, di tengah anak nyusu. Ya. Maka kita lah yang gue pintar-pintar bebinian, cari wadah tertutup. Nah, jangan sama tuh ipar itu bukan mahram. Ipar tuh bukan mahram. Jadi kalau ada bapak ipar juga jangan, ipar tuh bukan mahram. Ada bapak sepupu juga, sepupu bukan mahram kan. Ya. Yang mau sampai nyusui anak di depan sepupu juga jangan. Dan adalah namanya radhiyallahu an ketika masa kecilnya, yaitu Kusyairi. Nama abah guru itu Kusyairi. Ada namanya ulama Imam Al-Kusyairi. Ya. Jadi banyak juga ada kawan kan Kusyairi, ngaran kawan belum meninggal sudah. Kusyairi. Kemudian diganti oleh orang tuanya radhiyallahu an dengan Muhammad Zaini atas permintaannya radhiyallahu an sendiri, karena mengikuti nama seorang ulama besar, yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tunggul Irang. Jadi dari lagi halus hobinya sudah nang gitu. Orang ini kalau lagi halus, kita kan lagi anom nama Facebook begaul-gaulan, macam-macam nama Facebook, nama samaran siapa Baharat Haratan. Abah guru ini lagi halus, tujuan kepala sini tuh otaknya sudah ke orang-orang aliman, makanya hendak berganti ngaran sama dengan nama tuan guru. Ya, matan lagi halus. Ya, jadi emangnya tumbuhnya baik, Pak.
lalu diganti nama saya menjadi Haji AHA Guru Muhammad Zaini, ya. Karena memang dan juga Ahmad Zaini ini nama familiar. Sebelum ada Abah Guru, mungkin sebelum ada Tuan Haji Ahmad Zaini nih yang di Umpati Sidin, kita ini bisi ulama besar dulu di Mekah itu, dan itu menjadi mufti Syafi'iyah. Artinya ulama Syafi'i pasti merujuk ke Sidin. Siapa? Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Nah, Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini yang hidup di Mekah itu gurunya para orang-orang Indonesia belajar di sana, gurunya orang-orang Yaman. Pokoknya kalau madhab Syafi'i, tuan guru besar di Mekah waktu dulu adalah Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Jadi banyak orang tuh mau ambil ngaran ke situ. Kita bagus juga tuh, siapa ngaran ulama, siapa ngaran nabi, Umpati gitu. Nah, karena mudah-mudahan kawan tuh umpat kayak Sidin juga, karena nama ini kan doa sama neng kayak ini. Nah, Abuya Syahrawani itu punya sejarah loh namanya. Kuitan Sidin itu waktu berjalan ke Martapura tetamu dengan guru bangil. Guru bangil ini namanya kan Syahrawani Abdan. Guru bangil ini Syahrawani Abdan. Bertamu dengan guru bangil, bini lagi mengandung. Bertamu, lalu bertamu bepadah terkesima melihat rasa takzim banar. Pokoknya luar biasa, guru bangil lagi muda kan gagah orangnya. Ya, muha rupa tuh bungas guru bangil tuh. Lalu ketika bertamu minta izin, karena amun anak ulun lahir ngarannya Syahrawani juga, Ahmad Syahrawani, sama mengambil ngaran pian. Jadi bukan hanya mau umpati, berizin dengan orangnya. Pas lahir laki-laki, ya ngaran situ Ahmad Syahrawani, mengambil ngaran guru bangil. Dasar bujur ketuha-tuhanya belajar dengan guru bangil juga. Nang guru ulama besar, nang murid ulama besar, sama ngarannya ini doa. Ya Rabbi warham li syekhina abil badali wa subba fi qabrihi rahmata wan ni'ami bijahihi rabbana hasil maqasidana wa ahtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya rabbana ala nabiyil hashimi wal ali wa sahbi wal atba'i kullihimi. Karena kita bahas lagi insyaallah. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Mudah-mudahan dengan membaca manakib ini qabul hajat kita berataan di bulan Maulid ini, mudahan bisa berziarah ke kuburnya Nabi, berkumpul dengan Nabi dunia akhirat, bisa membanggakan Nabi dan dibanggakan oleh Nabi di hari kiamat, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi al-Fatihah.